Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah, senengannya sowan, bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan, alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi, kalau mulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii kiai-kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah, kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat, karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa, karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis itu ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh, zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati mbok kon sujud. Kumat maksudnya, terus ya sudah, terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa sudah. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda, dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal, karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu
sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Kita. Nah, terus kata Said Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Said Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail, minimal takrib itu setengah hafal, supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya, ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tapi. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat, berdiri, takbir, gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lo coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Nggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis digawe gampang ngono kok repot.
Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ada unsur tasamuh. Tasamuh itu ya digawe gampang. Apa? Digawe gampang.